Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, senang rasanya saya bisa menjumpai kalian semua. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah asal-usul Desa Gegesik. Namun sebelum menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota matuku dewek. Cekidot. Wahai para bala-bala dan para pengikut, yen lagi turu gage tangya, yen wis tangi gage dodoka, yen wis dodok gage raupa, yen wis raup wis sing anteng. Yuk bareng-bareng rongo kena kisah tentang Desa Gegesik, Cirebon. Batur sedulur sekampung, Pangeran Gesang atau Ki Gede Gesik berkedudukan di Gesik Tengah Tani, mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yaitu Ki Jagabaya, Ki Sumerang, Ki Baluran, dan Nyi Mertasari. Ketika menginjak dewasa, keempat anak itu meminta untuk menguasai tanah cakrahan yang dimiliki ayahnya, jauh sebelum dilaksanakan babat hutan. Atas permintaan anak-anaknya itu, kemudian Ki Gede Gesik mengadakan perundingan dengan Ki Kutub atau Syekh Sunan Gunung Jati dan Ki Sangkan atau Kiku Cirebon, yang kemudian menghasilkan mufakat diterima dan disetujui bersama. Ki Gede Gesik selanjutnya memerintahkan keempat anaknya untuk membagi tanah cakrahan miliknya yang terletak di bagian utara perbatasan tanah Cirebon, disertai seorang utusan Ki Kutub yang bernama Ki Warga asal Danalaya, guna menyaksikan dan memberikan pertimbangan dalam pembagian tanah tersebut. Setelah sampai di tanah cakrahan yang akan dibagikan, mereka menemui jalan buntu, karena ketiga anak laki-laki mempunyai pendirian yang bertentangan dengan saudaranya yang perempuan. Anak perempuan cukup mendapat bagian tanah sebesar payung. Tentu saja pendirian ketiga saudaranya itu ditentang Nyi Mertasari, karena menurutnya pembagian harus sama luasnya, harus adil, arep lanang arepan wadon bagian kudu pada. Pertentangan pendapat ini cukup memakan waktu lama dan kecil harapan dapat diselesaikan. Sedangkan Ki Warga sendiri tidak sanggup mengatasinya. Nah, oleh karena cukup lama tidak ada kabar berita, kemudian Ki Kutub sangat khawatir akan keselamatan Ki Warga dan selanjutnya memerintahkan Ki Panunggul asal Pajajaran untuk menyusul ke tanah cakrahan untuk mengetahui keberadaan mereka. Setelah mendapat keterangan Ki Warga bahwa pembagian tanah cakrahan belum terlaksana, bahkan menimbulkan percekcokan, kemudian Ki Panunggul membuat kebijakan dengan mengadakan sayembara yang diterima semua pihak, di mana Ki Panunggul bertindak sebagai juri dan Ki Warga sebagai saksinya. Dikatakan oleh Ki Panunggul kepada mereka, barang siapa di antara mereka dapat mendatangkan jenis-jenis hewan isi hutan, maka tanah cakrahan ayahnya seluruhnya menjadi miliknya. Berturut-turut sayembara dimulai dari Ki Jagabaya dan terakhir Nyi Mertasari. Dalam sayembara itu, Ki Jagabaya dalam waktu sekejap dapat menghadirkan kuda ekor panjang berkerocok baja dan seekor anjing berbulu tebal. Dan Ki Sumerang dalam sayembara itu
Setelah tangannya menepak air sungai, tiba-tiba menjadi kering atau kali asat, dan muncul buaya putih yang cukup besar. Sedangkan Ki Baluran dengan tusukan jarinya ke dalam tanah, muncullah seekor ular yang besar seperti pohon kelapa. Dan Nyi Martasari dalam sayembara itu, beliau menunjukkan tangannya ke kanan dan ke kiri dengan menyebut banteng, singa, macan, badak. Maka berdatanglah binatang-binatang yang disebutnya itu. Selesai melakukan sayembara, Ki Panunggul selaku juri melakukan penilaian seperti berikut. Pertama, hasil Ki Jagabaya, kuda berekor panjang dan anjing berbulu tebal, tidak dianggap hewan isi hutan, melainkan hewan piaraan. Hasil Ki Sumerang yang mendatangkan buaya putih yang tidak kecil, dianggap hewan laut. Kemudian hasil dari Ki Baluran, ular sebesar pohon kelapa, dianggap hewan biasa dan terdapat di mana-mana. Kemudian hasil Nyi Mertasari, banteng, macan, singa, dan badak dinyatakan benar tempatnya di hutan, dan Nyi Mertasari dinyatakan sebagai pemenang sayembara tersebut. Atas kemenangannya itu, seluruh tanah Cakrahan dinyatakan sebagai hak milik Nyi Mertasari, sedangkan ketiga saudaranya tidak mendapat kekuasaan atau hak atas tanah ayahnya itu sedikit pun. Setelah pernyataan dan penyerahan tanah pada Nyi Mertasari, Ki Panunggul bersama Ki Warga pulang untuk menyampaikan laporan kepada Ki Kutub mengenai segala sesuatu yang terjadi pada pembagian tanah Cakrahan Ki Gede Gesik. Sejak menemui jalan buntu hingga akhirnya diselenggarakannya sayembara yang diterima dengan baik oleh Ki Kutub, ketiga anak laki-laki yang gagal atau kalah dalam sayembara merasa menyesal dan kecewa. Sesudah ditinggalkan Ki Panunggul dan Ki Warga, tidak lama kemudian datanglah Ki Warsiki dari Kedung Dalem, menghampiri ketiganya dan menanyakan mengapa mereka terlihat gundah, murung, dan sedih. Pertanyaan Ki Warsiki dijawab dengan terus terang dan diceritakan oleh ketiga anak laki-laki Ki Gede Gesik itu dari awal sampai akhir panjang lebar. Setelah Ki Warsiki mengetahui duduk persoalannya, ia menyarankan agar ketiga anak itu segera menghadap Ki Kutub supaya bersedia meninjau kembali keputusan sayembara yang dilakukan Ki Panunggul. Maka kemudian saran Ki Warsiki diterima dengan baik. Akan tetapi mereka tidak berani langsung menghadapi Ki Kutub. Mereka akhirnya meminta bantuan dan pertolongan Ki Warsiki untuk menghadap Ki Kutub, menyampaikan ketidakpuasan atas hasil sayembara Ki Panunggul. Lalu Ki Warsiki menyatakan bersedia dan sanggup menghadap Ki Kutub. Ia meminta diberi bagian tanah Cakrahan sebagai tanda jasanya. Maka dengan penuh keyakinan Ki Warsiki pergi menghadap Ki Kutub. Sesampainya di keraton, ia menyampaikan maksud kunjungannya dan menceritakan ketidakpuasan ketiga anak Ki Gede Gesik dalam pembagian tanah Cakrahan dengan cara sayembara, dan meminta pertimbangan Ki Kutub supaya meninjau kembali keputusan Ki Panunggul. Ki Kutub menyatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan, asalkan Nyi Mertasari sebagai pemenang tanpa paksaan bersedia berunding. Bukan main gembiranya Ki Warsiki setelah mendengar jawaban Ki Kutub. Kemudian Ki Warsiki menemui Nyi Mertasari dan membujuk supaya mau berunding kembali bersama ketiga saudaranya dalam persoalan keputusan sayembara. Atas pengaruh Ki Warsiki, Nyi Mertasari menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali keputusan hasil sayembara, dan akhirnya
Nyi Mertasari memberikan sebagian tanah Cakrahan kepada saudara-saudaranya, dan ia menentukan sendiri batas-batas tanah yang diberikan kepada ketiga saudaranya itu. Ki Jagabaya diberi tanah bagian sebelah utara, Ki Sumirang bagian selatan, Ki Baluran bagian barat laut, dan sisanya yang berada di tengah-tengah adalah bagian Nyi Mertasari sendiri. Setelah pembagian tanah dapat diselesaikan dan diterima semua pihak, mereka kemudian berunding kembali dan menetapkan Ki Jagabaya sebagai Ki Gede Jagapura, Ki Sumirang sebagai Ki Gede Bayalangu, Ki Baluran sebagai Ki Gede Gua, dan Nyi Mertasari sebagai Nyi Gede Gesik. Ditetapkan pula Nyi Gede Gesik sebagai pemimpin daerah itu karena keunggulannya dalam sayembara. Sesuai dengan janji untuk memberikan tanda jasa, Ki Gede Jagapura memberi tanah yang terletak di sebelah selatan Jagapura, Blok Situnggak. Ki Gede Bayalangu memberi tanah di Blok Sikacang, dan Nyi Gede Gesik walaupun tidak menjanjikan akan memberikan tanah, namun toh beliau memberikan tanah juga di Blok Sijinten. Adapun Ki Gede Gua tidak memberi tanah karena letaknya terlalu jauh. Sebagai gantinya, Ki Warsiki meminta supaya Ki Gede Gua bersedia memikul kebutuhan adat penduduk Kedung Dalem berupa gamelan panggung. Oleh karena itu, hingga sekarang terdapat tanah bagian Kedung Dalem yang terpisah dari tanah Kedung Dalem, yaitu Blok Situnggak, Sikacang, Sijinten, dan Blok Panggung Wayang. Nyi Gede Gesik meskipun seorang wanita akan tetapi besar sekali hasratnya untuk menguasai tanah, hingga mengadakan perluasan dengan menebang hutan yang berada di tepi pantai sebelah timur laut dari daerahnya, yaitu daerah Luwung atau Luwung Gesik. Sekarang terletak di Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Setelah Ki Kutub mengetahui Nyi Gede Gesik bermaksud menguasai Luwung Gesik, ia melarangnya. Menurut Ki Kutub, tanah itu khusus disediakan untuk para dedemit dan para siluman. Oleh karena itu, Nyi Gede Gesik tidak jadi melakukan perluasan. Ki Panunggul sangat tertarik akan kecantikan Nyi Gede Gesik dan bermaksud ingin menjadikannya istri. Atas saran Ki Warga, Ki Panunggul menemui Ki Lebe Embat-Embat untuk menikahkannya. Akan tetapi Ki Lebe tidak bisa memenuhinya dan disarankan untuk menemui Ki Lebe Bakung. Kemudian Ki Lebe Bakung bersama Ki Panunggul berangkat menuju Gesik untuk melaksanakan perkawinan dengan Nyi Gede Gesik. Dari perkawinan dengan Ki Panunggul, Nyi Gede Gesik mempunyai keturunan 2 orang anak laki-laki yang diberi nama Raja Pandita, dan yang wanita tidak disebut namanya. Raja Pandita setelah dewasa disayangi oleh Ki Sangkan dan ditugaskan menjaga keamanan di daerah ibunya. Adapun anak wanita disayang oleh Ki Lebe Bakung, dan karena sayangnya Ki Lebe Bakung meminta pertimbangan pada Ki Warga untuk menikahinya. Sambil tersenyum, Ki Warga mengatakan kepada Ki Lebe Bakung, "Kapiasem teman, apa ora lingsem pas ngawinaken boke anake arep dikawin dewek." Karena kata-kata itu, Ki Lebe Bakung selanjutnya disebut Ki Lebe Asem. Pada akhirnya terlaksana juga perkawinan dengan anak perempuan Nyi Gede Gesik tersebut. Dari perkawinan ini, Ki Lebe Asem mempunyai keturunan 2 orang anak laki-laki. Setelah dewasa, kedua anak ini meminta orang tuanya untuk dapat menguasai daerah kekuasaan. Atas saran Ki Warga, tanah kekuasaan Nyi Gede Gesik dibagi dan diserahkan kepada kedua cucunya. Bagian daerah Keradenan kemudian menjadi Gesik Kidul. Bagian daerah Ketembolan kemudian menjadi Gesik Lor. Oleh karena itu, Ki Lebe Asem mempunyai putra lagi sebanyak 2 orang. Tanah Nyi Gede Gesik dibagi menjadi 2. Kemudian masing-masing dibagi 2 bagian lagi.
Keradenan atau Gegesi Kidul menjadi Keracenan dan Kedayungan. Gegesi Wetan, Ketembolan, Gegesi Kelor menjadi Ketembolan dan Kecawetan atau Gegesi Kulon. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Gegesik. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak dan santun. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.